5 kapal OPV terbesar di Asia Tenggara 2025. Halo semua, ketemu lagi kita di channel Si5. Offshore Patrol Vessel atau kapal patroli lepas pantai adalah jenis kapal patroli modern yang memiliki persenjataan terbatas, namun cukup layak untuk berlayar dan berpatroli di lepas pantai atau lautan terbuka. Jika kita lihat dari ukurannya pun, kapal jenis ini setara dengan kapal korvet atau bahkan kapal fregat. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas kapal-kapal OPV terbesar milik Angkatan Laut di Asia Tenggara di tahun 2025. Supaya lebih kompetitif, admin juga memasukkan kapal-kapal OPV yang sedang dalam pembangunan. Oke, berikut 5 di antaranya dan pastikan kamu tonton sampai akhir ya. Kedah Class. Di posisi 5 ada kapal patroli lepas pantai kepunyaan negara Malaysia yang didesain oleh perusahaan asal Jerman Blomphos berdasarkan desain kapal Meko 100. Kapal OPV kelas Kedah awalnya direncanakan dibangun sebanyak 27 unit. Namun karena penundaan dan pembengkakan program, pada akhirnya hanya 6 unit yang dipesan dan selesai. Keenam kapal itu adalah KD Kedah yang dibangun oleh Blomphos, KD Pahang dibangun oleh HDW, dan 4 unit lainnya yakni KD Perak, KD Terengganu, KD Kelantan, dan KD Selangor dibangun oleh galangan kapal lokal Malaysia, Bosted Heavy Industries Corporation. Nah, dengan bobot displacement 1850 ton, kapal kelas Kedah memiliki dimensi panjang mencapai 91,1 meter dan lebar 12,85 meter. Sebagai perbandingan, kapal ini memiliki ukuran yang hampir sama dengan kapal korvet kelas Diponegoro milik TNI Angkatan Laut. Dengan dimensi yang cukup besar, kapal kelas Kedah masih mampu melaju hingga kecepatan maksimum 44 km per jam dan memiliki jarak operasional hingga 11.200 km. Hal ini berkat 2 mesin dieselnya yang bertenaga 5.450 kW. Kapal yang bisa mengakomodasi hingga 98 orang personil ini mampu berlayar hingga 21 hari dan telah dilengkapi fasilitas helideck yang bisa menampung 1 unit helikopter medium seperti Super Lynx 300. Untuk kebutuhan ofensif, kapal kelas Kedah hanya dilengkapi 2 jenis senjata saja, yakni 1 unit meriam oto Melara 76 mm pada haluan dan 1 unit kanon otomatis Breda Mauser berkaliber 30 mm di buritan. 4. HDP 2200. Dari Malaysia, kita beralih ke Filipina, di mana ada sebuah jenis kapal OPV dengan dimensi yang cukup jumbo. Dengan bobot displacement mencapai 2.400 ton, kapal ini memiliki panjang mencapai 94,4 meter dan lebar 14,3 meter. 3,3 meter lebih panjang dari kapal sebelumnya. Namun, seperti yang kamu lihat, kapal HDP 2200 ini belum selesai, melainkan masih dalam tahap pembangunan oleh galangan kapal asal Korea Selatan Hyundai Heavy Industries. Kontrak pembangunan kapal ini telah ditandatangani pada tanggal 27 Juni tahun 2022. Sementara pembangunannya sendiri telah dimulai pada tahun 2023. Dan jika berjalan sesuai rencana, akan ada 6 unit kapal di kelas ini yang dibangun dan diharapkan selesai mulai pada tahun ini. Dibekali 4 mesin diesel, kapal ini nantinya akan memiliki jarak operasional mencapai 10.200 km, serta memiliki kecepatan maksimum hingga 41 km per jam. HDP 2200 OPV juga akan dilengkapi helideck untuk menampung helikopter atau drone hingga berat 10 ton. Selain itu, kapal ini diperkirakan akan mampu menampung 100 orang lebih personil dan mampu berlayar hingga 30 hari. Untuk persenjataan, layaknya kapal OPV pada umumnya, kapal ini akan dipersenjatai dengan meriam dual purpose berkaliber 76 mm, 2 unit kanon otomatis berkaliber 30 mm, dan tentu saja senapan mesin berkaliber 12,7 mm, serta juga ada kemungkinan dipasangnya rudal anti kapal. Patani Class. Next, ada kapal patroli lepas pantai kepunyaan negara Gajah Putih yang dinamakan kelas Patani. Ada 2 unit kapal di kelas ini yang telah dioperasikan Angkatan Laut Thailand, yaitu HTMS Patani dan HTMS Narathiwat.
Keduanya pertama kali diluncurkan pada tahun 2004. Kapal patroli lepas pantai kelas Patani dibangun oleh perusahaan asal Tiongkok China State Shipbuilding Corporation di galangan kapal yang berlokasi di kota Shanghai berdasarkan perjanjian Mei 2002. Nah, dengan bobot displacement yang jauh lebih ringan jika dibandingkan kapal-kapal sebelumnya, yakni hanya 1.460 ton, kapal kelas Patani justru memiliki dimensi yang lebih panjang, yakni mencapai 95,5 meter dan lebar sekitar 11,6 meter. Dengan ukuran yang cukup besar ini, kapal kelas Patani mampu membawa hingga 84 orang personil sejauh 6.500 km dan dengan 2 mesin dieselnya, kapal ini mampu melaju hingga kecepatan maksimum 46 km per jam. Untuk persenjataan, kapal kelas Patani dibekali 1 unit meriam Otto Melara Super Rapid, 2 unit kanon otomatis GI2, dan 2 unit senapan mesin M2 Browning. Dilengkapi fasilitas helideck, tentu saja kapal ini juga mampu mengangkut 1 unit helikopter. Dua, Raja Haji Fisabilillah Class. Di posisi kedua ada kapal OPV yang masih cukup baru kepunyaan Indonesia. Berbeda dari kapal-kapal OPV sebelumnya, kapal kelas Raja Haji Fisabilillah merupakan buatan dalam negeri, lebih tepatnya hasil karya galangan kapal asal Lampung PT Daya Radar Utama atau sekarang lebih dikenal dengan nama PT Nuwahtu Shipyard. Kapal ini mulai dibangun pada tanggal 26 Agustus tahun 2021 sebanyak 2 unit. Kemudian pada bulan September tahun 2024 yang lalu, kedua kapal yang digadang memiliki kemampuan tempur setara fregat ringan ini telah diluncurkan dan diberi nama KRI Raja Haji Fisabilillah dan KRI Lukas Rumkorem. Nah, dengan bobot penuh mencapai 2.100 ton, kapal ini memiliki desain konstruksi monohull dengan lebar 13,5 meter dan panjang mencapai 98 meter. 2,5 meter lebih panjang dari kapal kelas Patani. Untungnya, kapal ini dibekali 4 unit mesin diesel bertenaga 7.280 kW, sehingga masih mampu melaju dengan kecepatan maksimum mencapai 52 km per jam. Sementara untuk kebutuhan ofensif, kapal ini rencananya akan diperkuat dengan meriam utama berkaliber 76 mm Leonardo, meriam berkaliber 40 mm, meriam berkaliber 20 mm Oerlikon yang disematkan pada sistem RCWS Escribano Sentinel, peluncur torpedo, dan rudal anti kapal buatan Turki Atmaka. Tak hanya persenjataan asal Turki, kapal kelas Raja Haji Fisabilillah juga akan dilengkapi Combat Management System canggih buatan Turki, Havelsan Advent, agar pengoperasian senjata lebih efektif. Mampu mengakomodasi kebutuhan untuk 94 orang awak, kapal OPV ini juga dilengkapi fasilitas-fasilitas penunjang seperti hanggar, helipad, dan kapal RHIB untuk kebutuhan misi VBSS. Saat ini, kedua kapal sedang melakukan rangkaian tahapan sea trial dan pemasangan berbagai macam perangkat elektronik. Satu, Del Pilar Class. Inilah kapal patroli lepas pantai terbesar yang dioperasikan oleh militer di Asia Tenggara sejauh ini. Kapal kelas Del Pilar milik Angkatan Laut Filipina yang aktif sejak tahun 2011. Namun sebelum dioperasikan Filipina, kapal kelas ini sebenarnya merupakan kapal patroli cutter kelas Hamilton yang dioperasikan oleh Coast Guard Amerika sejak tahun 60-an. Jadi tak heran kapal ini memiliki dimensi yang sangat besar. Saking besarnya, kapal ini sebenarnya bisa saja diklasifikasikan sebagai kapal korvet atau bahkan kapal fregat jika saja persenjataannya tak seminim itu. Nah, ada 3 unit kapal di kelas ini yang dikirim Amerika untuk Angkatan Laut Filipina melalui program US Access Defense Article. Kapal pertama sampai ke Filipina pada tahun 2011 dan diberi nama BRP Gregorio Del Pilar. Kapal kedua datang 2 tahun berikutnya dan diberi nama BRP Ramon Alcaraz. Sementara kapal ketiga yang memiliki nama BRP Andres Bonifacio sampai ke Filipina pada tahun 2016. Dengan bobot displacement mencapai 3.250 ton, kapal ini memiliki panjang 115 meter dan lebarnya sendiri 13,1 meter. 17 meter lebih panjang dari kapal kelas Raja Haji Fisabilillah dan memiliki ukuran keseluruhan yang hampir sama dengan kapal fregat kelas Ahmad Yani milik Indonesia.
Dilengkapi 2 mesin diesel dan 2 gas turbin, kapal kelas Del Pilar mampu melaju hingga kecepatan 54 km per jam. Kapal ini juga mampu berlayar selama 45 hari dengan jarak operasional yang bisa mencapai 23.200 km. Kapal ini diawaki oleh 80 orang personil. Selain itu, kapal OPV kelas Del Pilar juga dilengkapi hanggar dan dek pendaratan helikopter. Sementara untuk persenjataannya sendiri hanya berupa meriam dan senapan mesin. Di antaranya ada meriam Mk75 Otto Mulara 76 mm, Cannon otomatis Mk38, dan senapan mesin M2 Browning. Jadi itulah dia 5 kapal OPV terbesar di Asia Tenggara tahun 2025 menurut Silima. Nah, tonton juga video yang satu ini untuk alutsista terbesar lainnya. Kalau kamu punya info tambahan, pendapat sendiri, atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa kasih like, share seperti biasa. Terima kasih banyak karena telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.